agar kita persiapkan. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas pembahasan tentang fi'il. Fi'il ada 3, madhi, mudhari', amr. Kemudian fi'il mudhari' atau fi'il hukum asalnya adalah mabni. Fi'il madhi mabni, fi'il amr mabni. Kecuali satu fi'il yang tidak mabni, yaitu fi'il mudhari'. Kenapa tidak mabni? Karena menyerupai isim. Menyerupai dari segi apa? Dari segi huruf-huruf yang berharokat dan huruf-huruf yang sukun, dan dari segi menerima lam ibtida. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Ajurumi bahwa fi'il mudhari' itu marfu' sampai kemasukan nawasib dan jawazim. Sekarang kita menjelaskan nawasib. Fan nawasibu 10. Nawasib itu ada 10. Wahia an, yaitu an, walan dan lan, wa idzan dan idzan, wa kai dan kai. Nah, an, lan, idzan, kai ini yang disepakati oleh ulama Basrah dan ulama Kufah bahwa keempat-empatnya itu menasobkan binafsihi. An, lan, idzan, kai itu menasobkan langsung, tidak butuh kepada wasilah lain. Wala mukai dan lam kai, wala mul juhudi dan lam juhud, wa hatta dan hatta, wal jawabu bil fa'i wal wawi dan jawab dengan fa dan waw, wa au dan au. Nah itu sisanya lam kai ila akhirih itu menasobkan dengan khilaf. Khilafnya ada 2 mazhab. Mazhab pertama, ulama Basrah mengatakan bahwa lamukai ila akhirih itu menasobkan dengan wasilah huruf an. Jadi yang menasobkan itu sebetulnya an, bukan lamukai. Itu menurut ulama Basrah. Saya ulangi lagi, yang menasobkan itu an, yang disimpan setelah lamukai dan seterusnya. Itu yang menasobkan. Jadi bukan lamukainya, tapi an yang disimpan setelah lamukai, lamul juhud, hatta dan lain-lain. Itu menurut ulama Basrah. Menurut ulama Kufah enggak. Lamukainya yang menasobkan, tidak ada an yang disimpan. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang jitu li ata'allama, saya belajar saya datang li ata'allama untuk belajar. Kalau ikut ulama Basrah, maka yang menasobkan fi'il mudhari' ata'allama itu bukan lam, tapi an yang disimpan setelah lam. Kalau ikut ulama Basrah. Kalau ikut ulama Kufah, yang menasobkan ata'allama adalah lam, bukan an yang disimpan setelah lam. Nah, ibarah Ibnu Ajurumi itu condong ke madhab Kufah. Ibarah Ibnu Ajurumi condong ke madhab Kufah karena beliau mengatakan huruf yang menasobkan ada 10. Seolah-olah 10-10-nya itu menasobkan. Kan gitu. Ada kecondongan ke situ. An-nawasibu fil haqiqati innama hiya an, walan, wa idzan, wa kai. Yang menasobkan fil haqiqati sebenarnya innama hiya an. Itu cuma an, walan dan lan, wa idzan dan idzan, wa kai dan kai. Itu kata Syekh Makudi. Wa ma ba'daha yamsibu bi idmari an. Adapun huruf setelahnya yang 4 tadi, yamsibu menasobkan bi idmari an dengan menyimpan huruf an ba'dahu setelah ma ba'daha tadi. Lakin nusiban nasbu ilaiha, tapi amal menasobkan dinisbatkan ilaiha kepada huruf-huruf setelah an, lan, idzan, kai tadi, takriban lil mubtadi'i, memudahkan, mendekatkan bagi para mubtadi karena Ibnu Jurmi itu kitab untuk mubtadi. Nah, di sini
kalau diperhatikan ibarahnya Syekh Makhudi, tadi sudah saya jelaskan, ibarahnya Ibnu Ajurumi condong ke mazhab yang mana? Kufah. Ibarah Syekh Makhudi condong ke mazhab ulama Basrah. Nah, jadi beliau menakwilkan ibarah Ibnu Ajurumi. Jadi Syekh Makhudi menakwilkan ibarah Ibnu Ajurumi. Beliau mengatakan kenapa di sini Ibnu Ajurumi menisbatkan amal nasab kepada lamukai ila akhirih? Kenapa? Takriban lil mubtadi, memudahkan mubtadi. Sebenarnya Ibnu Ajurumi juga pengen mengatakan bahwa yang menasabkan itu bukan lamukai ila akhirih, tapi an yang disimpan setelahnya. Cuman kalau beliau bilang begitu akan sulit bagi mubtadi. Nah, untuk memudahkan ya sudah, amal nasabnya, amal menasabkannya dinisbatkan kepada lamukai ila akhirih, takriban lil mubtadi. Gitu ya. Wa mithalun nasbi bi an, contoh nasab dengan an, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, antadilla ihdahuma, lafaz antadilla ihdahuma. Perhatikan gitu, tadilla fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Karena ada an. An ini huruf masdar ya. An ini masuk ke dalam huruf masdar. Jadi dia perlu ditakwilkan dengan fi'il setelahnya menjadi masdar. Contoh, sarroni an anzuroka. Nah, ini harus ditakwilkan. Sarroni an anzuroka. Pertama lihat di sini. An di sini jadi apa? Jadi fa'il dari sarro. Melihatmu membuat saya senang. An di sini jadi fa'il dari sarro kan? Kemudian lihat masdar dari anzura, apa masdarnya? Nazar. Nah, kemudian lihat fa'ilnya. Fa'il nazar di sini siapa? Anta. Fa'ilnya Ana. Nah, diidofatkan kepada fa'ilnya nazari. Kemudian maf'ulnya mana? Kaf. Iya kaf. Nah, sarrani nazari iyaka. Gitu. Jadi fi'il mudhari'nya diubah menjadi masdar. Itu namanya huruf masdar. Jadi an itu huruf masdar. Nah, kenapa saya tegaskan di sini huruf masdar? Karena nanti an itu ada banyak bentuk. Ini yang pertama, dan ini yang menasabkan fi'il mudhari'. Ada juga an yang merupakan takhfif dari anna. Ada inna, anna, ka'anna, lakina, laita. Anna itu bisa ditakhfif, bisa diringankan. Jadi an. Nah, an di sini dia bukan an yang ini, beda. Kalau an di sini harfu nasbin wa masdarin. Ya. Dia kerjaannya apa? Menasabkan fi'il mudhari'. Kalau an di sini yang merupakan takhfif dari anna, bukan seperti itu. Dia tidak menasabkan fi'il mudhari'. Apa ciri-cirinya? Gimana membedakannya? Membedakannya, an yang merupakan takhfif dari anna itu jatuh ba'da ilmin wa yaqinin, setelah lafaz yang menunjukkan ilmu dan yakin. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, alima an sayakunu minkum mardha. An di sini jatuh setelah apa? Setelah alima. Nah, maka an di sini merupakan takhfif dari anna. Jadi asalnya alima annahu. Ini isimnya. Isimnya dhamir sya'an. Ya. Annahu sayakun. Nah, makanya nunnya tetap dibaca dhamma. Sayakun fi'il mudhari'nya tetap dibaca rafa. Kenapa? Karena dia tidak menasabkan yakunu. Karena asalnya annahu. Dia nggak masuk ke fi'il. Dia masuk ke isim. Cuman ditakhfif, diringankan. Kalau annahu berat, ditakhfif, diringankan jadi an, kemudian haknya dibuang. Alima an sayakunu, asalnya alima annahu. Contoh lain, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu merupakan lafaz yang maknanya alimtu wa tayaqqantu.
Kan asyhadu ay a'lamu atayaqan. An la ilaha illallah asalnya asyhadu annahu la ilaha illallah. Jelas ya? Nah, maka ini enggak termasuk. Kemudian ada juga an yang jatuh setelah zon. An yang jatuh setelah zon. Kalau an jatuhnya setelah zon, dia bisa dibaca dua. Contohnya wahasibu an la. Nah, ini bisa dibaca dua. Nah, ini ya. An kalau jatuh setelah hasibu maknanya zon bukan? Zon menyangka. Nah, an kalau jatuh setelah hasibu bisa setelahnya itu bisa rofa, bisa nasab. Bisa rofa, bisa nasab. Kalau rofa maka dia takhfif dari anna. Wa hasibu annahu la takunu fitnatun. Ditakhfif jadi wa hasibu an la takunu. Tapi kalau dibaca nasab maka an di sini masdariyah sama di sini. Jelas ya? Kemudian an juga ada an tafsiriyah. An tafsiriyah. An tafsiriyah itu apa? An yang fungsinya menjelaskan. Kapan itu terjadi? Terjadinya kalau setelah jumlah yang fi ma'nal qaul duna lafzihi. Saya ulangi lagi. An yang maknanya tafsiriyah itu yang jatuh setelah jumlah yang maknanya qaul. Tapi qaul di situ nggak pakai lafaz qaul langsung. Jadi maknanya qaul, cuman nggak pakai lafaz qaul. Jelas ya? Contohnya ayat Al-Quran. Auhayna ilaihi anisna'i. Nah, wa auhayna, kami wahyukan. Wa auhayna jumlah bukan? Jumlah. Menyimpan makna qaul enggak? Menyimpan makna qaul. Saya wahyukan, kan gitu. Nah, wa auhayna ila Musa an ardi'ihi. Nah, an di sini an yang fungsinya tafsir. Jadi maknanya ai. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Apa yang diwahyukan? Ai ardi'ihi. Yang kami wahyukan, kami bilang ke ibunya Musa, ardi'ihi, susui. Kan gitu. Jadi an di sini fungsinya apa? Menafsirkan wahyu di sini. Wahyu ini isinya apa sih? Isinya ini, ardi'ihi. Jelas ya? Jadi ardi'ihi ini penafsiran dari auhayna. Jelas ya? Kemudian ada juga an yang zaidah. Ada an yang zaidah. Kapan ada an zaidah? An zaidah itu yang jatuh setelah lamma. Yang jatuh setelah lamma itu annya zaidah. An zaidah itu tidak menasabkan juga ya. Tidak menasabkan fi'il mudhari'. Contohnya falamma an jaa Bashir. Falamma an jaa al-Bashir ya. Lihat di sini. Ada an enggak? Ada. Jatuh siapa? Setelah lama. An yang jatuh setelah lama itu adalah an zaidah, tambahan doang. Kalau tambahan dia hanya fungsinya taukid, tidak beramal. Maka dia tidak menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Buktinya apa? Buktinya dia masuk ke fi'il madhi ini. Ya. Nah, jadi saya ulangi lagi. An ada berapa? Ada 4. Pertama, an yang fungsinya masdariyah, huruf nasab dan huruf masdar. Itu an yang menasabkan fi'il mudhari. Contohnya ini. Dan dia harus ditakwil dengan fi'il mudhari setelahnya menjadi masdar. Jadi lihat jumlah sebelumnya. Kalau jumlah sebelumnya butuh maf'ul, maka dia jadi maf'ulnya. Kalau jumlah sebelumnya butuh fa'il, maka dia jadi fa'ilnya. Kemudian cari masdar dari fi'il mudhari'nya. Kemudian dia idhofatkan kepada fa'ilnya, baru didatangkan maf'ulnya. Yang kedua, an yang jatuh setelah ilmin wa yaqin.
Nah, itu an-nya merupakan hasil takhfif dari anna. Ketiga, an yang jatuh setelah zon, setelah fi'il yang maknanya zon. Maka ada dua pilihan. Mau dijadikan an yang menasobkan bisa, mau dijadikan an yang hasil takhfif dari anna juga bisa. Selanjutnya an yang jatuh setelah jumlah, ada 5 berarti ya. An yang jatuh setelah jumlah bimakna qaul duna lafzihi, maknanya qaul tapi tidak pakai lafaz qaul. Nah, maka itu juga tidak menasobkan. Yang terakhir an zaidah. An zaidah yang mana? Yang jatuh setelah lamma. Itu juga tidak menasobkan. Jelas ya? Wa mithalu nasbi bilan, contoh nasab dengan lan qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan la yanalallaha luhumuha. La yanalallaha luhumuha. Tidak akan mencapai Allah daging-dagingnya, daging-daging udhiyah. Lan ada khilaf antar ulama. Lan itu ada khilaf antar ulama. Pertama, Imam Sibawai dan jumhur ulama mengatakan lan itu emang dari dulunya sudah lan. Gitu ya. Lan itu dari dulu ketika diproduksi oleh Wadhi' ya sudah bentuknya lan. Jelas ya? Itu pertama. Yang kedua, Imam Farrokh mengatakan lan itu asalnya la. Alifnya diganti jadi nun, jadi lan. Jelas ya? Kemudian Imam Kisai dengan Imam Khalil. Imam Khalil gurunya Imam Sibawai. Imam Kisai dengan Imam Khalil mengatakan lan itu asalnya laan. Kemudian ditakhfif, hamzahnya dibuang biar ringan. Jadi lan. Nah, nun sukun ketemu alif sukun. 2 sukun ketemu. Maka salah satu yang sukunnya harus dibuang. Mana yang harus dibuang? Otomatis huruf illat yang dibuang. Jadi lan. Gitu ya. Itu ada khilaf antara, ada 3 khilaf. Kenapa sih harus ada khilaf? Kenapa Imam Khalil dan Imam Kisai harus repot-repot sejauh ini prosesnya? Kenapa? Karena lan di situ ada 2 makna. Ya, Imam Khalil dengan Imam Kisai ketika melihat lan, dia itu menyimpan 2 hal. Pertama, bahwa dia huruf nafi. Pertama, bahwa lan itu huruf nafi. Huruf nafi asalnya apa? La. Kan gitu. Kedua, lan itu menasobkan, maka dia huruf nasob. Nah, sedangkan huruf asal yang menasobkan fi'il mudhari itu adalah an. Maka mereka mengatakan lan ini asalnya la'an. La mewakili nafi, an mewakili nasob dan mewakili nasob. Jelas ya? Nah, di sini huruf nawasib ummul babnya apa? Jargonnya, tokoh utama huruf nawasib apa? Tokoh utamanya an. Kenapa tokoh utamanya an? Karena an itu bisa menasobkan secara zahiran dan mudmaron. Kalau lan itu nggak bakal mudmar, dia selalu zahir. Ya, tapi kalau an bisa menasobkan secara zahir dan kadang-kadang bisa menasobkan secara mudmar, disimpan. Jelas ya? Makanya dia ummul bab. Makanya ada lahir qaul seperti ini, yaitu qaulnya Imam Kisai dengan Imam Khalil. Apa makna lan? Makna lan itu nafi. Nafinya kapan? Nafinya di zaman istiqbal. Jadi kalau saya bilang lan aquma, maka saya menafikan qiyam. Menafikannya kapan? Menafikannya di zaman mustaqbal. Berarti tidak akan terjadi qiyam dari saya kapan? Di zaman mustaqbal. Berarti di masa depan saya tidak akan berdiri, gitu ya. Itu makna lan aquma. Jadi ada nafi, ada istiqbal. Beda dengan lam. Kalau lam dia harfu nafyin wa qalbin. Lam itu menjadikan fi'il mudhari yang tadinya zamannya bisa hal, bisa istiqbal, malah dihapus dua-duanya jadi zaman madhi. Jelas ya? Jadi kalau lam itu huruf nafi tapi menafikannya di zaman madhi. Jadi kalau saya bilang ana lam aqum, saya belum berdiri. Saya tidak berdiri. Pertama saya tidak berdiri ya. Maka saya menafikan qiyam.
ana lam akum, saya tidak berdiri. Tidak berdirinya kapan? Fi zamanil madhi. Saya tidak berdiri fi zamanil madhi. Jelas ya? Jadi dia merubah zaman akum yang tadinya zamannya hal atau istiqbal menjadi zaman madhi. Atau bahasa Indonesianya saya belum berdiri. Bahasa Indonesianya belum. Nah, gimana kalau la? Kalau la dia linafyil hal. La itu linafyil hal, untuk menafikan zaman sekarang. Ana la akum, saya tidak berdiri. Kapan tidak berdirinya? Sekarang. Berarti kalau saya bilang ana la akumu, tandanya saya sedang tidak berdiri sekarang. Tapi kalau saya bilang ana lam akumu, saya nggak bakal berdiri karena zamannya istiqbal. Tapi kalau saya bilang ana lam akum, saya belum berdiri. Kenapa? Karena saya menafikan berdiri dari zaman madhi. Jelas nggak? Wa mithalun nasbi bi idzan. Contoh nasab dengan idzan, qauluka mujiban li zairika. Ucapanmu menjawab orang yang ingin mengunjungimu ya. Awas tuh, li zairika jangan diartikan orang yang sudah mengunjungimu, tapi orang yang akan mengunjungimu. Ada orang bilang, ana sa'azuruka, saya ingin mengunjungimu. Nah, terus kita jawab, idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Kalau begitu, kalau kamu mengunjungi saya, maka saya akan memuliakan kamu. Jelas ya? Apa itu idzan? Idzan itu harfu jawabin wa jazain. Harfu jawabin wa jazain. Nah, ini penting ya. Apa maksud harfu jawabin? Harfu jawabin itu huruf yang didahului kalam. Dan kalamnya nggak mesti pertanyaan. Seolah-olah jawab kan ada pertanyaan. Ini enggak. Di ilmu nahu, jawab itu artinya apa? Didahului jumlah sebelumnya. Mau jumlahnya pertanyaan ataupun bukan, yang penting ada kalam sebelumnya. Itu namanya huruf jawab. Apa itu huruf? Idzan huruf jawab, huruf jaza. Makanya jawab syarat. Kenapa disebut jawab syarat? Karena didahului jumlah apa itu? Jumlah syartiyah. Kemudian huruf jaza. Apa itu huruf jaza? Huruf jaza itu maksudnya adalah bahwa jumlah setelahnya mutaratibun atau disebabkan oleh jumlah sebelumnya. Jelas ya? Huruf jawab ay yasbiquhu kalam. Huruf jaza ay anna ma qablahu yatarattab ay anna ma ba'dahu yatarattab amma qablahu. Jelas ya? Di contoh yang disampaikan musannif. Idzan ukrimaka. Al-ikram mutaratibun ala ziyarah. Kan gitu. Ada orang bilang, saya ingin mengunjungi kamu. Dijawab sama dia, idzan ukrimaka. Maka idzan di situ huruf jawab. Kenapa huruf jawab? Karena didahului kalam. Apa kalamnya? Ana sa'azuruka. Kemudian kenapa disebut huruf jaza? Karena ikram, idzan ukrimaka itu mutaratibun ala ziyarah. Jelas ya? Apa syarat idzan supaya bisa menasobkan? Apa syarat idzan supaya bisa menasobkan? Ada beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya adalah dia harus ada di sodrul kalam. Dia harus ada di sodrul kalam. Harus ada di depan kalam. Loh, tadi katanya huruf jawab. Huruf jawab harus dahului kalam. Nah, maksudnya adalah harus ada di depan kalam yang jadi jawaban. Bukan ada di depan mutlakul kalam atau jami'ul kalam, bukan. Tapi harus ada di depan kalam yang jadi jawaban. Contoh, tadi orang bilang, ana sa'azuruka. Idzan ukrimaka. Idzan itu kan ada di ada di sodrul kalam yang jadi jawaban. Maka kalau tidak ada di sodrul kalam, misalkan idzannya ada di tengah. Ana idzan ukrimuka. Tidak bisa menasobkan. Kenapa? Karena syaratnya harus ada di sodrul kalam. Kalau tadi ana idzan ukrimuka ada di tengah-tengah, maka tidak menasobkan. Kalau mau menasobkan harus paling depan. Idzan ukrimaka. Jelas ya? Yang kedua, fi'il setelahnya maknanya harus mustaqbal. Fi'il setelahnya maknanya harus mustaqbal.
Kalau maknanya hal, maka dia tidak bisa menasobkan. Contoh idzan ukrimaka, ikramnya terjadinya di zaman mustaqbal apa zaman hal? Mustaqbal, nanti kalau kamu mendatangi saya memuliakan kamu, kan gitu. Tapi kalau misalnya ada orang ngomong, kemudian saya bilang idzan tasduku, kalau begitu kamu benar. Benarnya itu sekarang apa nanti? Sekarang ketika ngomong kan. Nah, maka fi'il tasduku benarnya apa? Di zaman hal, bukan di zaman istiqbal. Maka dia tidak bisa, idzannya tidak bisa menasobkan. Nah, di sini harus difahami ya. Zaman hal yang ada di ta'rif fi'il mudhari' jangan difahami hal secara hakiki. Mudhari' ada berapa zaman? Hal dengan istiqbal. Hal di situ jangan difahami sebagai hal yang benar-benar secara tahqiq sekarang banget. Enggak. Tapi hal yang ada di definisi fi'il mudhari' itu hal urfi. Jadi nggak masalah meskipun kejadiannya sudah berlalu kalau belum terlalu jauh. Beberapa saat ya. Nah, misalkan kalau saya ngomong yadribu Amrun Zaidan, Zaid sedang memukul Amr. Mungkin nggak sih saya ngomong begitu pas-pasan banget ketika Zaid mukul? Enggak. Otomatis Zaid mukul dulu, baru saya bilang Zaid yadribu Amrun. Kan gitu. Ada jeda, tapi jedanya tidak terlalu jauh. Itu maksud hal urfinya. Nah, itu hal yang ada di ta'rif ilmu mudhari'. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, idzan kalau ingin menasabkan jangan ada pemisah antara idzan dengan fi'il mudhari'nya. Jangan ada pemisah antara idzan dengan fi'il mudhari'nya. Nah, di contoh tadi ada orang bilang ana sa'azuruka. Kalau ingin menasabkan harus dijawab idzan ukrimaka. Ada pemisah nggak antara idzan dengan ukrim? Nggak ada. Tapi kalau ada pemisah, misalkan idzan ya Zaid ukrimuka. Ada pemisah nggak? Ada. Apa itu? Ya Zaid. Nah, maka idzan tidak menasobkan. Idzan ya Zaid ukrimuka. Ada pemisah antara idzan dengan ukrim, maka idzan di situ tidak masuk menasobkan. Kenapa? Karena ada pemisah, yaitu lafaz ya Zaid. Kecuali dua pemisah yang ditolerir. Pemisah pertama yang ditolerir adalah qasam. Kenapa? Karena qasam itu fungsinya untuk menguatkan. Jadi kalau saya bilang idzan wallahi ukrimaka, antara idzan dengan ukrim dipisah oleh apa? Oleh wallahi. Wallahi qasam bukan? Qasam. Loh, katanya kalau kepisah tidak menasobkan. Oh enggak. Qasam ditolerir. Jadi saya bisa bilang idzan wallahi ukrimaka. Jelas ya? Atau la nafi. Kalau la nafi tetap ditolerir. Jadi saya bisa bilang idzan la ukrimaka. Kalau gitu, kalau kamu datang idzan la ukrimaka, enggak bakal saya hormatin. Ada pemisah apa itu? Huruf la. Nah, itu masih ditolerir. Jelas ya? Yang selanjutnya mana tadi? Kai. Wa mithalu nasbi bi kai, dan contoh nasab dengan kai. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, kai la yakuna dulatan. Nah, kai di sini fungsinya harfu ta'lilin wa masdarin. Harfu ta'lilin wa masdarin. Huruf ta'lil. Kenapa huruf ta'lil? Karena kai itu menjelaskan alasan. Ya. Ji'tu kai ata'allama. Saya datang ke Mesir kai ata'allama, supaya saya belajar. Maka kai di situ menjelaskan alasan kedatangan ke Mesir. Apa alasan kedatangan ke Mesir? Belajar. Maka disebut huruf ta'lil. Nah, kai juga huruf masdar. Huruf masdar. Kenapa disebut huruf masdar? Karena fi'il mudhari' setelahnya sama seperti an ditakwil jadi masdar. Nah, misalnya jitu kai ata'allama. Disebut huruf ta'lil kenapa? Karena Menjelaskan itu. ata'allam ini ilat dari jitu. Gitu ya. Kenapa disebut huruf masdar? Karena ditakwil jadi masdar. Gimana takwilnya? Takwilnya jitu kai ata'allama. Takwilnya adalah jitu lit ta'allum. Jitu lit ta'allum. Karena ata'allam dengan kai ditakwil dari masdar, yaitu at-ta'allum. Nah, itu lam dari mana?
lamnya karena sebelum kai ini ada lam yang dikira-kirakan. Ada lam yang dikira-kirakan. Jadi takdirnya jitu li ta'allum. Jelas ya? Atau kadang-kadang lamnya muncul jitu likai ata'allama. Ikainya Likai ata'allama. Jelas ya? Nah, di situ kaila yakuna. Kaila yakuna. Nah, maka yakuna di sini dinasubkan oleh kai. Wa mithalu nasbi bila mikai. Nah, itu udah selesai membahas huruf-huruf yang menasobkan dengan dirinya sendiri tanpa diwasilahi oleh an. Sekarang mulai membahas huruf-huruf yang menasobkan tapi dengan wasilah an yang disimpan. Wa mithalu nasbi bila mikai. Contoh nasab dengan lam kai, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Supaya rasul menjadi saksi bagi kalian. Dilihat di situ yakuna fi'il mudhari mansub. Kenapa dinasabkan? Karena kemasukan lamukai. Kembali lagi saya ingatkan, yang menasabkan bukan lamukai tapi an yang disimpan setelah lamukai. Jadi asalnya li'an yakuna rasulu syahidan alaikum. Jelas ya? Tapi annya disimpan. Boleh muncul nggak? Boleh. Boleh muncul. Jadi disimpannya secara jawazan. Maka i'rabnya yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lam mikai atau ba'da lam ta'lil. Nah, di sini disebut lamukai. Sebetulnya nggak mesti lamukai. Tidak mesti lamukai. Tapi lamul aqibah, ada juga lamul aqibah itu bisa menasobkan juga. Bisa menasobkan. Apa itu lamul aqibah? Lamul aqibah itu lam yang mana jumlah setelahnya terjadi setelah jumlah sebelumnya. Enggak mesti mutaratibun alaihi. Yang penting dia terwujudnya di alam dunia setelah jumlah sebelumnya. Jelas ya? Contohnya faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Nah, maka keluarga Firaun memungut Nabi Musa. Liyakuna lahum aduwan. Lam di sini apa? Lam di sini lamul aqibah, bukan lamul ta'lil. Lamul aqibah. Fungsinya apa? Fungsinya menjelaskan bahwa lafaz yakuna lahum aduwan hasilun ba'da iltiqati ali Fir'aun di Musa. Ya, jelas ya. Jadi Nabi Musa menjadi musuhnya Fir'aun terjadinya kapan? Setelah keluarga Fir'aun memungut Nabi Musa jadi anak. Kan gitu, kejadiannya kan gitu. Dipungut dulu baru jadi musuh kan. Nah, itu maksudnya lamul aqibah. Maka di sini jangan difahami lamut ta'lil. Kalau difahami lamut ta'lil, keluarga Firaun mengangkat Nabi Musa jadi anak supaya Nabi Musa jadi musuh mereka, nggak nyambung. Tapi nggak begitu. Tapi ini lamul aqibah, menunjukkan bahwa kejadian yang ini terjadi setelah ini. Jelas ya? Itu namanya lamul. Tapi baca nasab juga. Dibaca nasab juga, sama menasobkan. Atau lam zaidah. Lam zaidah. Lam zaidah juga menasobkan. Jadi kalimat lamukai di situ bukan qayyid. Bukan qayyid. Lamul aqibah menasobkan juga, lam zaidah menasobkan juga. Kapan lam zaidah? Lam zaidah itu kalau jatuh setelah fi'il yang muta'addi binafsihi. Fi'il yang muta'addi binafsihi.
Artinya dia tidak butuh huruf untuk jadi muta'addi, tapi kemudian malah disebutkan huruf lam. Maka itu zaidah. Kenapa? Karena sebenarnya nggak dibutuhkan. Gitu ya. Contohnya apa? Yuridullahu liyubayyina lakum. Yuridu fi'il lazim wa muta'addi. Yuridu. Muta'addi. Muta'addinya butuh ke huruf jar nggak? Huruf jar. Butuh. Nggak butuh. Aroda. Bisa nggak? Aroda. Aradtuka bisa nggak? Bisa. Aroda ayyakul bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Nah. Butuh ke huruf jar nggak? Nggak. Maka yuridu itu fi'il muta'addi binafsihi, tidak butuh kepada huruf jar. Tapi kalau di sini dikasih huruf jar, buat apa? Oh ini zaidah, hanya sebagai takkid. Nah maka dia tetap menasobkan juga. Jelas ya? Kemudian wa mithalu nasbi bilamil juhud. Nah, sekarang lam juhud. Tadi lamukai dan lamul aqibah dan lam zaidah itu menasobkan dengan an yang mudmaroh jawazan. Jadi disimpannya secara jawaz. Tapi kadang-kadang annya wajib muncul juga. Jadi lamukai kadang-kadang annya wajib muncul kapan? Kalau nyambung dengan la. Jadi lamukai kalau ada la, annya harus muncul. Jadi baca li Allah, tidak boleh lila, harus li an la. Di selain gambaran itu, annya boleh muncul, boleh disimpan. Nah, adapun lam juhud dan seterusnya itu annya wajib disimpan, mudmaroh wujuban, bukan jawazan. Jelas ya? Wa mithalun nasbi bilamil juhudi. Contoh nasb dengan lam juhud, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Allahu liyadharal mu'minin. Apa itu lam juhud? Juhud maknanya adalah an-nafyu ba'dal ilmi. An-nafyu ba'dal ilmi. Juhud itu kan ingkar, menafikan setelah tahu. An-nafyu ba'dal ilmi. Itu secara bahasa. Adapun yang dimaksud dengan lam juhud di sini adalah lam nafi. Lam nafi. Jadi enggak mesti ba'dal ilmi. Maka yang dimaksud lamul juhud di sini adalah lamun nafi. Minat ta'bir bil khos wa iradatil am. Ya, ibarahnya menggunakan yang khusus. Apa itu? An-nafyu ba'dal ilmi, padahal yang dimaksud adalah an-nafyu umuman. Jelas ya. Kemudian lam juhud itu apa? Lam juhud itu adalah lam yang jatuh setelah makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun. Nah, contoh, makanallahu liyadharal mu'minin. Nah, di situ lam di situ jatuh apa? Setelah makana atau lam yakun. Itu lam juhud. Maka liyadhara, yadhara di situ dinasobkan oleh apa? Oleh an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Wajib disimpan, enggak boleh makanallahu li an yadhara, enggak bisa. Harus disimpan. Kemudian kita bilang ada an ya. Di sini ulama berbeda pendapat ya. Ada dua mazhab. Mazhab pertama ulama Basrah mengatakan maka Allah liyadharal mu'minin, takdirnya adalah kan lam juhud itu selalu jatuh setelah kana wa akhwatuha. Selalu jatuh setelah kana. Mana khabar kananya? Ada khilaf antar ulama. Mazhab pertama mengatakan maka Allahu muridan liwadharihim. Jadi khobar kana itu adalah lafaz muridan yang dibuang. Jadi maka Allah liyadhara. Ada muridan di situ tapi lafaz muridannya dibuang. Kemudian lam juhudnya adalah lam huruf jar biasa. Kalau huruf jar harus ta'alluq. Ta'alluqnya kemana? Ta'alluqnya ke muridan yang dibuang. Jelas ya. Kemudian tadi kita bilang yang menasobkan liyadhara, yang menasobkan yadhara fi'il mudhari apa? An
yang mudmarah wujuban. Kalau am harus ditakwil nggak? Harus ditakwil. Nah, maka yadhara ditakwil jadi liwadharihim. Ya, yadhara masdarnya apa? Wadharun. Jelas ya? Jadi ini takwilnya menurut ulama Basrah. Tapi kalau menurut ulama Kufah, maka Allahu liyadharal mu'minin. Lamnya zaidah. Lamnya zaidah, yadharal mu'minin jadi khobar kana. Gampang ya? Jadi ulama Kufah gampang. Nah, Allah jadi isim kana, yadharal mu'minin jadi khobar kana, lamnya ngapain? Lamnya zaidah, tambahan. Jelas ya? Dan harus jangan dilupakan tadi di awal kita bilang ulama Kufah mengatakan lamu kaila akhirih menasobkan dengan dirinya sendiri. Jadi di sini tidak ada tawil masdar. Kenapa? Karena nggak ada an. Menurut ulama Kufah. Kalau ulama Basrah harus begini. Kenapa? Karena dia bilang yang menasobkan itu an. Jadi harus ditakwil. Jelas nggak? Nah kemudian di sini yang harus difahami. Yadharu, liyadharu. Yadharu itu termasuk fi'il mudhari yang masdar dan fi'il madinya nggak kepake. Jadi nggak bisa liwadharihim. Ini hanya diperkirakan takwilnya begitu. Adapun pemakaian asli orang Arab wadharun itu nggak ada, atau wadhara fi'il madi nggak ada. Jelas ya? Sama seperti da'hum, yada'u, artinya apa? Meninggalkan. Wadaannya dipakai nggak? Nggak dipakai. Masdarnya dipakai haflatul wada'. Tapi wada'tuka dipakai nggak? Enggak. Yang dipakai fi'il amar, fi'il mudhari, masdar. Tapi kalau wadhara itu yang dipakai hanya fi'il amr. Itu lam juhud, jelas ya? Gampang kan? Lam juhud yaitu setelah makana atau lam yakun. Takwilnya ada dua mazhab, ini Basrah, ini Kufah. Wa mithalu naswi bi hatta. Contoh nasab dengan hatta. Hatta mah gampang ya. Hatta maknanya apa? Intihaul ghayah, intihaul ghayah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ya'tiya wa'dullahi, sampai datang janji Allah. Sama yang menasobkan ya'tiya apa? An yang disimpan secara wajib setelah hatta, bukan hattanya itu sendiri. Jadi harus ditakwil hatta ya'tiya wa'dullah, hatta itsyani wa'dillah. Annya nggak bisa muncul. Wa mithalun nasbi bil jawab, contoh nasab dengan jawab, bil fa'i dengan fa. Nah di sini harus difahami ya, yang jadi amil nasab, yang menasobkan itu bukan al jawabu bil fa'i wal wawi, bukan jawabnya, tapi wawu dan fa-nya itu sendiri. Jelas ya? Itu kan Ibnu Ajurri bilang apa? Wal jawabu bil fa'i wal wawi. Seolah-olah yang menasobkan itu apa? Jawabnya, padahal bukan jawabnya yang menasobkan. Yang menasobkan apa? Fa dengan wawu. Dan itu pun setelah kita tahqiq, kalau mengikuti ulama Basrah, yang menasobkan bukan wawu dan fa, tapi an yang wajib disimpan setelah wawu dan fa. Jelas ya? Contoh nasab kemudian sudah dijelaskan. Jawab di sini maknanya apa? Jawab dalam ilmu nahwu maknanya ayyasbiqahu kalam. Ya, didahului oleh kalam, enggak mesti pertanyaan. Jelas ya? Didahului oleh kalam. Qaulu ta'ala laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Andaikan engkau mengakhirkanku kepada ajal terdekat, maka pasti aku akan bersedekah. Apa makna fa di situ? Makna fa di situ adalah sababiyah. Makna fa-nya fa sababiyah. Kalau fa sababiyah, maka ma ba'dal fa musabbabun amma qablahu. Jumlah setelah fa disebutkan oleh jumlah sebelumnya. Di situ fa as-sadaqah. Sedekah bisa terjadi sedekah disebabkan
ketika Allah mengakhirkan ajal mereka. Jelas ya? Tadi sudah dijelaskan bahwa al-jawabu bil fa. Kenapa disebut jawab? Karena didahului oleh kalam. Apa kalam yang mendahuluinya? Kalam yang mendahuluinya bisa nafi, bisa tolab. Bisa nafi, bisa tolab. Kita kasih contoh. Contoh nafi, la yuqdu alaihim fayamutu. Nah, ini didahului nafi apa? La yuqdu alaihim fayamutu. Nah, ini contoh fa sababiyah atau al-jawabu bil fa. Atau bisa juga tolab, bisa nafi, bisa tolab. Tolab itu banyak ya. Tolab itu jumlah insya'iyah maksudnya. Tolab itu insya itu masuk banyak hal. Bisa amr, bisa nahi, bisa tamanni, bisa taraji, bisa doa, bisa istifham. Kita kasih contoh satu aja lah. Misalkan amr. Aqbil fa uhsina. Nah, maka di sini fa disebut al-jawabu bil fa. Kenapa disebut al-jawab? Karena didahului oleh kalam. Kemudian disebut fa sababiyah. Kenapa?